Baik, oke, kita melanjutkan lagi di part yang kedua ini. Nah, tujuan dari desain mesin salah satunya adalah bagaimana caranya mesin tersebut itu dapat menghasilkan torsi yang tinggi pada semua putaran ya, atau semua RPM mesin, baik pada RPM rendah, menengah maupun RPM tinggi. Jadi dari kurva kemampuan mesin atau kemampuan engine, torsi yang dihasilkan pada setiap putaran adalah proporsional dengan pemasukan udara dalam ruang bakar. Untuk itu, masalah utama pada sistem pemasukan udara adalah pada desain geometri dari saluran udaranya, yaitu intake manifold. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa ruangan intake manifold ini merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan atau performa engine dalam hal peningkatan torsi yang stabil atau yang tinggi tidak diperoleh pada setiap, atau yang bisa kita katakan yang optimum pada setiap putaran mesin. Nah, secara umum, intake manifold yang pendek menghasilkan output yang tinggi pada putaran tinggi. Jadi pada RPM tinggi dia bagus manifold yang pendek, tetapi secara simultan akan menimbulkan kerugian torsi pada putaran rendah. Nah, kebalikannya, intake manifold yang panjang itu dia menimbulkan efek yang berlawanan. Karena dinamika katup masuk dan piston, gelombang tekanan yang terjadi akan berpusat di dalam intake manifold, sehingga pada akhirnya akan membantu membentuk campuran mungkin di dalam ruang bakar. Di lain pihak, membutuhkan waktu yang lama, sementara pada putaran tinggi, kebutuhan waktu untuk pemasukan udara sangat pendek, sehingga kalau intake manifoldnya itu semakin panjang, semakin baik untuk putaran rendah, namun akan berdampak buruk pada putaran tinggi. Nah, kemudian untuk mengoptimalkannya, kemampuan apa intake manifold tadi agar pada putaran rendah, putaran menengah maupun putaran tinggi itu didapatkan uh, apa porsi atau daya yang maksimal, beberapa mesin telah mengaplikasikan variabel intake system yang memungkinkan kedua metode ini diaplikasikan dan disesuaikan dengan operasi kerja mesin. Nah, salah satu metode yang dikembangkan dengan menggunakan katup kontrol elektronik. Pada peralatan ini, aliran udara bervariasi sesuai dengan putaran mesin. Nah, pada putaran rendah, katup akan menutup sehingga aliran udara menuju ruang bakar melalui saluran intake manifold itu normal. Pada saat putaran tinggi, katup akan dibuka oleh ECU sehingga dikontrol oleh ECU ya, sehingga jalur udara masuk diperpendek sehingga menghasilkan output mesin yang maksimum. Nah, dengan demikian input atau data putaran mesin, beban mesin, dan pembukaan katup throttle menentukan pembukaan katup. Contoh aplikasi sistem induksi udara dengan variabel intake manifold adalah seperti pada gambar 9, yang dimaksudnya gambar nanti akan dimunculkan pada slide berikutnya, yang telah diaplikasikan oleh produk merek Nissan yang dikenal dengan teknologi VIAS, Variable Induction Air System. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini di sini dia diperpendek saluran masuknya. Nah, di sini dia diperpanjang. Ini bagus untuk putaran rendah, bagus untuk putaran tinggi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini katupnya di sini.
Nah, kemudian oksida nitrogen pada gas buang dapat dikurangi dengan cara mencampur atau memasukkan kembali sebagian gas buang ke dalam intake manifold dan bercampur dengan campuran udara bahan bakar yang menuju ke silinder. Akan tetapi hal ini akan berpengaruh kurang baik terhadap proses pembakaran dalam silinder, khususnya pada putaran idle, yaitu putaran rendah ya, dan pada saat mesin bekerja masih dalam temperatur yang rendah. Ya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, ECU memberikan data referensi untuk pembukaan katup EGR yang disesuaikan dengan putaran ataupun beban mesin. Dengan aplikasi EGR, ECU akan memasukkan gas buang ke dalam intake manifold apabila terdeteksi peningkatan kadar hidrokarbon oleh sensor gas buang. Exhaust gas recirculation, recirculating ya, EGR itu. Proses pengontrolan kuantitas gas buang yang dimasukkan ke dalam intake manifold dilakukan oleh ECU melalui pengontrolan katup pneumatik berupa solenoid. Nah, katup pneumatik ini nanti dia digerakkan oleh solenoid. Solenoid ini nanti yang akan dikontrol oleh ECU. Tingginya temperatur mesin menjadi pertimbangan bagi ECU sebelum mengaktifkan EGR guna menjaga kestabilan putaran mesin, khususnya pada putaran idle, dan akselerasi EGR tidak akan diaktifkan. Nah, ini merupakan tools atau piranti penggerak dari aktuator EGR. Kalau ini adalah kita balik ke ESC valve ya, ESC idle air speed control ini juga termasuk aktuator pada masuknya udara, ya, saluran masuk udara. Ini ESC idle speed adjusting, idle air speed control maksud saya, itu juga sering disebut sebagai cup otomatis ya, karena dia itu bisa membuka dan menutup saluran saluran masuknya udara ya, tujuannya untuk menambah atau mengurangi udara yang masuk ya. Kalau udaranya kurang kan nanti campuran bahan bakarnya itu dibuat kaya, udaranya banyak nanti campuran udaranya dibuat miskin. Jadi digunakan pada hal-hal tertentu. Mobil body tipe D ya. Ini gambar-gambarnya. Nah, kemudian metode untuk antisipasi beban tambahan idle. Beban tambahan idle itu adalah beban mekanis dan beban listrik. Bebannya itu ada beban mekanis maupun beban listrik. Beban mekanis ya dari apa namanya, misalkan kompresor AC, bukan mekanis ya. Terus beban listrik itu ya pengisian, seperti itu ya. Sistem pengisian, sistem penerangan pun akan berdampak pada beban listrik karena kan pengisiannya akan kebutuhan listriknya meningkat, pengisiannya kinerjanya akan bertambah. Kemudian metode kompensasi, kompensasi untuk penambahan putaran karena putarannya tadi kan terbebani ya, akhirnya menurun, terus perlu diberikan kompensasi menggunakan beberapa metode. Nah, di sini ada feed forward, ada request. Request bila ada sinyal dari switch atau sensor ECU langsung memberikan respon berupa kompensasi penambahan putaran, aktivasi piranti kerja sesuai permintaan, misalnya AC ya. Untuk feed forward, bila ada sinyal dari switch, aktivasi dilakukan berurutan atau dengan menunda kerjanya sistem. Menunda kerjanya sistem itu maksudnya beban aktuatornya itu ditunda dengan terlebih dahulu menaikkan putaran mesin supaya mesin itu tidak ngedrop ya. Kalau nanti efek ekstrimnya dari ngedrop itu mesinnya akan mati ya.
Optimasi pengisian udara. Output torsi engine proporsional dengan pemasukan udara ke dalam silinder. Desain geometri dari seluruh udara, itu intake manifold, itu perlu dioptimasi. Kemudian intake manifold yang pendek menghasilkan output yang tinggi pada putaran tinggi, tapi akan kerugian pada putaran rendah. Sebaliknya, yang panjang menimbulkan efek yang tinggi pada putaran rendah, namun rendah pada putaran tinggi. Nah, pada putaran rendah, turbulensi pada intake membantu memperbaiki homogenitas campuran. Ya. Sementara putaran tinggi, dia akan sulit untuk memperbaiki homogenitas campurannya. Ya, karena untuk mendapatkan sebuah turbulensi dibutuhkan intake manifold yang panjang dan juga berkelok. Namun dengan adanya itu, maka kemampuan untuk masuk ke dalam ruang bakar dalam waktu yang sangat-sangat singkat, nah, itu juga terganggu karena terlalu panjang. Sehingga pada putaran tinggi ini sulit didapatkan campuran yang mungkin dalam waktu yang singkat. Pada putaran tinggi dibutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mensuplai udara ke dalam silinder. Makanya didekati dengan udaranya ini harus proporsional yang masuk ke dalam silinder. Makanya tidak jarang kita mengenal istilah turbo, ya, memaksa udara dari atmosfer masuk ke dalam engine. Tujuannya untuk apa? Tujuannya membuat udara itu proporsional pada putaran di setiap atau di semua putaran mesin, terutama pada putaran tinggi yang membutuhkan lebih banyak udara. Karena apa? Homogenitas sulit dicapai. Ketika homogenitas sulit dicapai, ya kan? Sehingga perbandingan udara dan bahan bakarnya atau air fuel ratio-nya juga tidak dapat dicapai secara optimal seperti itu. Tadi ya EGR ya, exhaust gas recirculation ya, jadi saya menyebutnya recirculating, hampir sama. Nah, ini sistemnya seperti ini ya, dia dipasang pada exhaust manifold ya, tujuannya untuk memperkecil emisi gas buang dan membuat oksigen yang keluar tersebut bisa terpakai kembali, tujuannya seperti itu. Aktuatornya kita sudah sebutkan di depan. Fire system, pulse secondary air injection system, ini tujuannya juga untuk kaitannya dengan udara ya, agar udara yang masuk itu lebih padat, densitasnya lebih tinggi, sehingga AFR-nya lebih optimal seperti itu. Nah, ini sistemnya ya. Kemudian kesimpulan, nanti Anda bisa baca sendiri, baca lihat-lihat lagi untuk bagan dari gambarnya, bisa Anda pelajari lagi di buku teksnya. Kemudian kesimpulannya apa? Bahwa sistem kontrol udara sangat penting dalam engine management system ya. Sistem EV ini kan masuk dalam kategori engine management system. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi volumetrik. Dengan adanya peningkatan efisiensi volumetrik ini, maka ya kan kalau efisiensinya tinggi, ini efisiensinya akan tinggi ya. Kalau efisiensinya tinggi, maka powernya juga tinggi. Powernya tinggi, torsinya juga tinggi pasti, karena torsi merupakan fungsi dari power. Power itu adalah daya ya, daya mesin. Torsi daya merupakan output dari mesin, yang merupakan indikator dari performa mesin. Kalau itu meningkat, maka emisi gas buangnya juga bisa lebih kecil atau lebih minim. Itu yang diharapkan sebenarnya dalam manajemen kontrol udara. Nah, ini EV system ini ya, kalau kita bahas dari kontrol masuknya udara ke dalam ruang bakar, nah, dia harus melewati air filter dulu, kemudian ada yang langsung melalui throttle body, ada yang harus melalui IAC atau ISC ya. Ini yang aktuator saya katakan tadi, bahwa dia bisa membuka dan menutup tadi untuk memperbanyak atau
sedikit yang masuk ke dalam intake manifold. Terus ada pass idle juga di sini ya, yang digunakan agar putaran mesinnya ketika mendapatkan beban yang berlebih, putarannya akan tetap terjaga, mesin tidak ngedrop ataupun mati. Nah, kemudian masuk ke dalam intake chamber sebelumnya, nantinya masuk ke intake manifold, karena intake manifold ini dia kan untuk mensuplai ke tiap-tiap silinder. Nah, intake chamber ini yang dia menampung sebelum dialirkan ke intake manifold. Nah, kemudian setelah dialirkan menuju intake manifold mengalirkannya ke combustion chamber atau ruang bakar ya. Nah, injektor nozzle-nya ini kalau yang tipe indirect dia tidak menyemprot langsung pada combustion chamber, dia menyemprotkannya pada intake manifold. Seperti itu. Namun saat ini banyak yang modelnya direct injection ya, yaitu sebenarnya adopsi atau mengadopsi dari uh, sistem sistem injeksi pada mesin diesel yang direct injection itu ya. Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.